Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Samara. Samara, sudah tinggal berapa bulan lagi ya untuk ini, dan elektabilitas PSI masih 1,5, masih jauh dari PT ya. Nah, apa yang akan dilakukan supaya bisa dapat tempat? Ya, PSI sebenarnya adalah partai yang bekerja keras. Kita berkumpulan anak-anak muda yang bekerja keras. Kami akan fokus door-to-door campaign seperti yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi, bahwa kalau kalian pengen menang, kalian ingin kenal masyarakat, kalian akan harus lakukan door-to-door campaign. Dan itu yang kita akan lakukan. Kita lakukan sudah, dan kita akan terus lakukan. Artinya kita tidak bisa beriklan di televisi. Yang bisa kita lakukan adalah mengetok rumah per rumah dan mengenalkan kepada masyarakat apa program, visi, dan misi kita. Dan Bang Klo, kita sih nggak khawatir dengan elektabilitas 1,5%, karena itu kan sekarang. Kita masih punya waktu 3 bulan, masih ada margin of error juga dalam survei tersebut gitu kan. Dan kalau misalnya melihat hasil survei PSI pada bulan November lalu dan Desember lalu, awal Desember, yang masih pada angka 0,2, dan di bulan Januari sudah meningkat melesat menjadi 1,5, kami cukup optimis bahwa ternyata mungkin dengan isu-isu yang selama ini kami gaungkan, banyak masyarakat yang selama ini tidak terwakili, merasa terwakili dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami ucapkan, dengan sikap-sikap partai. Saya tertarik dengan pendapat dari Denny JA ya, dia menyampaikan bahwa PSI menjelma menjadi partai dengan gagasan modern dan sudah bisa menyedot perhatian publik. Nah, tapi perlu semacam Big Bang effect nih. Nah, ini bisa diterjemahkannya seperti apa nih? Saya pikir kami akan, ini kan sebenarnya awareness PSI itu sebenarnya belum mencapai 100%, karena lagi-lagi kami dengan sumber daya yang terbatas tidak bisa iklan di televisi sejak lama, dan saat ini juga tidak ada peraturan yang tidak membolehkan iklan di televisi. Sementara awareness bahkan di kalangan milenial sendiri itu paling banyak dari televisi. Tapi dengan gagasan, dengan sikap yang selama ini selalu dianggap tabu di kalangan politik Indonesia, di kalangan masyarakat Indonesia, yang selama ini tidak pernah dinyatakan secara tegas oleh partai-partai politik Indonesia, sikap tegas yang kami lakukan ini, sikap tegas yang kami ucapkan lewat pidato-pidato Sis Grace, kami percaya ini mewakili segmentasi masyarakat tertentu, bahkan mewakili milenial-milenial progresif yang justru akan, yang tadinya tidak mau vote, mungkin yang tadinya memilih golput, mereka merasa bahwa ada partai politik yang berani bicara dengan apa yang saya yakini. Termasuk berani untuk menyuarakan soal Perda Syariah dan Perda Injil. Ini sebuah langkah yang berani, walaupun berbeda dengan partai-partai besar ya. Ya, saya kira itu prinsip Bang Klo. Partai-partai politik besar lainnya kami selalu menghargai semua partai politik. Artinya kami menganggap mereka bahkan partai-partai di koalisi seperti senior-senior kami. Tapi setiap partai politik memiliki garisnya masing-masing, setiap partai politik memiliki kebijakan masing-masing yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk PSI. Kami akan terus berdiri tegas di atas prinsip kami bahwa PSI berdiri atas dasar keberagaman, semua golongan, dan kami akan menolak diskriminasi pada siapapun. Saya ingin tahu pendapat Samara soal beberapa isu ya, termasuk yang lagi aktual soal kontroversi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ya. Pandangan Samara? Ya, sikap kami di PSI tegas. Jika yang bersangkutan, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, tidak mau mengakui Pancasila, tidak berucap setia terhadap NKRI, maka tidak ada alasan untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Dan saya kira setelah dikaji ulang dan setelah jelas bahwa beliau menolak untuk mengucapkan janji setia terhadap NKRI dan Pancasila, Pak Jokowi dan pemerintahan juga membatalkan pembebasan tersebut. Ada pandangan pembebasan Ba'asyir ini sepertinya kita memberi angin kepada terorisme, karena Abu Bakar ini kan ideolog ya. Ada yang garis keras bahwa kenapa dibebasin? Ya, saya pikir saya cukup senang melihat Pak Jokowi mengkaji ulang itu dan mendengarkan aspirasi publik, dan juga melihat secara detail bahwa memang ketika seseorang, pagi beliau pernah terlibat kasus terorisme, tapi yang lebih parah juga selain beliau terlibat kasus terorisme, beliau juga tidak sampai hari ini ketika sudah dihukum pun juga tidak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mau mengucap janji setia kepada NKRI, maka tidak ada alasan sekali lagi untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Ini ke depan bisa jadi presiden, setiap napi terorisme bisa dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Nah, di sisi lain ada yang mengatakan bahwa kalau bicara alasan kemanusiaan, bagaimana Anda melihat nasib ratusan orang yang kehilangan anggota keluarganya? Pandangan PSI seperti apa? Ya, saya kira kasus terorisme ini adalah kejahatan yang luar biasa, mengatasnamakan agama, pemahaman agama yang salah, dan kemudian menjustifikasi tindakan mereka. Karena itu pembebasan seperti ini memang betul-betul harus dilihat secara serius. Jika tidak dilihat secara serius, maka akan menimbulkan presiden yang buruk. Dan lagi-lagi kita harus mengapresiasi bahwa pembebasan itu dibatalkan, apalagi yang bersangkutan ya tidak mau mengakui. Dan itu bagi saya
sangat fundamental ketika seseorang dan sudah pernah terlibat kasus terorisme tidak mau lagi mengakui ini sebagai bangsa yang memang berdiri atas dasar Pancasila, atas dasar keragaman, atas dasar kesatuan, ya kita tidak seharusnya memang membebaskannya. Jadi soal tadi Samara singgung bahwa Ahok termasuk orang yang memberi pengaruh untuk terjun ke politik praktis ya. Ini Ahok ini katanya selain ke PDIP juga mau dirayu oleh PSI ini. Gimana nih? Ya tentu Pak Ahok sosok yang menginspirasi kita semua di PSI. Kita semua berada di sini, kita semua berjuang ini tak lepas dari inspirasi seorang Pak Ahok gitu. Artinya selain saya, kita punya banyak anak magang Pak Ahok dan staf Pak Ahok yang dulu ada Rian Ernest, ada Michael Sianipar di Jakarta, bahkan si Sigrid sendiri sebagai ketua umum adalah sosok yang sangat terinspirasi oleh Pak Ahok. Tentu kita mengucapkan selamat bebas kepada Pak Ahok dan mungkin saya akan dengan senang hati bertemu dengan Pak Ahok meminta wejangannya sama dulu ketika awal-awal saya berpolitik. Sudah agak beda ya sekarang Samara dulu dengan Samara sekarang ya? Ya dulu waktu awal-awal saya masuk ke PSI saya bilang sama Pak Ahok bahwa saya masuk ke politik dan beliau mendukung. Beliau memberikan saya karangan bunga dan bahkan memberikan dukungan lewat video. Tentu sekarang perjuangannya berbeda dan apa yang saya hadapi berbeda karena saya sudah mengalami selama setahun setengah gimana sih politik Indonesia. Mungkin wejangan yang saya akan tanyakan ke beliau juga berbeda. Apalagi saya cukup tersentuh membaca surat beliau yang mengatakan bahwa katanya beliau sudah belajar menguasai dirinya. Kayaknya saya juga harus lebih belajar bagaimana Pak Ahok selama di penjara. Saya harus banyak meminta nasihat dari Pak Ahok. Apa yang menurut Samara selama berinteraksi sama Pak Ahok ya, yang menjadi titik lemah Pak Ahok nih, sehingga itu tidak perlu dicontoh? Ya saya kira salah satu titik lemah Pak Ahok memang kita sudah tahu gaya berkomunikasi Pak Ahok yang ceplas-ceplos gitu. Meskipun kalau saya secara pribadi ditanya, saya senang aja gitu. Tapi saya tahu dan kita semua paham bahwa nggak semua masyarakat Indonesia bisa menerima gaya Pak Ahok yang ceplas-ceplos gitu. Pak Ahok mau masuk PSI atau sudah dirayu masuk PSI? Kalau bisa mendongkrak elektabilitas tuh. Tentu kita nggak tahu ya Pak Ahok akhirnya mau kemana. Apakah Pak Ahok sendiri mau masuk ke politik abis ini atau Pak Ahok sendiri memang memutuskan untuk ada yang bilang Pak Ahok mau buat show dan lain sebagainya. Kita hargai apapun keputusan Pak Ahok. Tapi bagi kami di PSI, apapun keputusan Pak Ahok, beliau adalah inspirasi buat kita. Kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah bersama Samara Amani. Ada juga yang mengatakan dalam beberapa hal Pak Jokowi berbohong. Saya rasa nggak apple to apple. Definisi bohong itu sendiri kan berbeda. Bohong itu kan mengelabui fakta.